Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Farida, NIM 2110417476. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS yang telah diberikan. Berikut materinya. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan rencana apa saja yang dapat membantu proses rekrutmen. Yang pertama yaitu kebijakan promosi, yang kedua kebijakan kompensasi, yang ketiga kebijakan status karyawan, dan yang keempat kebijakan penerimaan tenaga lokal. Kebijakan promosi. Promosi merupakan salah satu konsep dari bauran pemasaran. Promosi lebih kepada menawarkan akses channel kepada pembeli. Bagaimana pembeli bisa mendapat informasi yang lebih baik. Bagaimana mengedukasi calon pembeli. Kegiatan promosi yang dilakukan suatu perusahaan terdiri dari yang pertama, advertising, yaitu suatu pengajian promosi dan gagasan barang atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor tertentu yang bersifat masif dan non-personal. Yang kedua yaitu personal selling, yaitu penyajian secara lisan dalam suatu pembicaraan dengan seseorang atau lebih calon pembeli dengan tujuan agar dapat terrealisasinya penjualan. Yang ketiga, promosi penjualan, yaitu segala kegiatan pemasaran selain personal selling, advertising, dan publicity. Promosi dengan membuat cara bagi konsumen untuk membeli seperti exhibition, roadshow, gathering, dan lain-lain yang tidak dilakukan secara teratur dan kontinu. Yang keempat yaitu publicity, yaitu usaha untuk merangsang permintaan dari suatu produk secara masif seperti layanan masyarakat, berdema, dan kegiatan sosial lainnya yang menyangkut nama baik perusahaan dan diliput oleh pers. Yang kedua adalah kebijakan kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Biasa juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Kompensasi yang diterima dapat berupa uang, barang, serta langsung maupun tidak langsung. Kompensasi langsung misalnya seperti gaji, tunjangan, THR, bonus, komisi, insentif, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Sedangkan kompensasi tidak langsung bisa dibilang kompensasi jenis tidak langsung juga bisa berupa uang, tetapi tidak dalam bentuk secara cash, melainkan perusahaan memberikannya melalui pihak ketiga. Misalnya, seperti ketika perusahaan mengikuti karyawan ke dalam program asuransi atau hadiah yang melibatkan pihak ketiga, perusahaan yang menanggung semua biaya yang diberikan kepada pihak ketiga tersebut, sehingga perusahaan tersebut bisa menikmatinya. Yang ketiga yaitu kebijakan status karyawan. Kebijakan status karyawan yang dimaksud adalah tentang apakah para karyawan harus bekerja penuh bagi organisasi ataukah dimungkinkan bekerja separuh waktu. Jika status karyawan adalah karyawan purna waktu, berarti organisasi tidak akan merekrut karyawan sepenuh waktu dan juga tiadakan membenarkan karyawan bekerja di tempat lain, meskipun pada waktu senggangnya. Mudah membayangkan bahwa kebijakan seperti ini membatasi ruang gerak pencari kerja, karena dengan kebijakan seperti itu, pelamar yang mereka cari hanyalah para calon yang bersedia secara purna waktu bagi organisasi yang hendak mempekerjakannya. Kebijakan yang terakhir adalah kebijakan penerimaan tenaga lokal. Berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa
Setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Tetapi ketentuan tentang penerimaan tenaga kerja di daerah harus pula memperhatikan kebutuhan perusahaan tanpa mengesampingkan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan rekrutmen. Hambatan dan tantangan rekrutmen sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan lama metode rekrutmen. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Yang keempat, persyaratan kerja. Kelima, biaya rekrutmen. Keenam, insentif, upah, gaji atau kompensasi. Dan yang ketujuh adalah kebijakan organisasi. Sumber daya manusia. Sewaktu menarik tenaga kerja, manajemen harus memperhatikan keadaan tenaga kerja, jenis-jenis karyawan yang bagaimana yang harus bersedia dan bagaimana mereka mencari pekerjaan. Dengan memahami kondisi tenaga kerja akan membantu manajemen untuk menaksir penawaran tenaga kerja yang tersedia untuk diterima sebagai karyawan. Kedua yaitu kebiasaan-kebiasaan lama metode rekrutmen. Kebiasaan perekrutan pada masa lalu yang dianggap sudah baku dan dilakukan berulang-ulang akan mampu meningkatkan keahlian seorang perekrut dalam menilai calon karyawan, sehingga proses perekrutan dapat berjalan lebih baik. Sementara kebiasaan yang salah dan kurang baik mungkin akan berulang kembali sehingga proses pencarian calon karyawan yang berkualitas tidak tercapai. Oleh karena itu, para pelaksana perekrutan hendaknya menerima pemasukan dan baik itu positif maupun negatif agar tidak tergantung pada kebiasaan yang buruk yang sudah terbentuk. Ketiga yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan akan mempengaruhi nasib organisasi secara keseluruhan, karena sebagai suatu sistem organisasi akan berinteraksi dengan lingkungannya. Apabila ingin bertahan hidup, maka organisasi harus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Apabila dalam kapasitas penentuan pelaksanaan perekrutan, tentunya kebiasaan organisasi akan melihat lingkungan sekitar organisasi. Kondisi lingkungan tersebut seperti kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, konsumen, pemasok, pemerintah, pesaing, lembaga keuangan, karyawan, pemegang saham, dewan komisaris, faktor demografi, gaya hidup, teknologi, dan dimensi internasional. Keempat yaitu persyaratan kerja. Persyaratan kerja akan menentukan desain dan pelaksanaan sistem rekrutmen dalam organisasi. Persyaratan kerja tercermin dari sistem nilai, norma dan budaya perusahaan, filosofi organisasi, visi dan misi organisasi, serta tujuan dan strategi organisasi. 5 adalah biaya rekrutmen. Biaya rekrutmen yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen bisa cukup besar, yang mungkin tidak tersedia dalam anggaran organisasi. Ketika jumlah sumber daya kerja yang akan ditarik sedikit dan diprediksikan mereka akan ditempatkan ke tempat yang tersebar, hendaknya organisasi harus membuat iklan di tempat-tempat yang tersebar yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Adalah kompensasi. Kompensasi ini bisa bertindak sebagai perangsang atau intensif untuk menarik calon tenaga kerja. Kebijakan kompensasi organisasi biasanya menetapkan batasan upah atau gaji yang berbeda pada berbagai pekerjaan. Besarnya kompensasi akan memengaruhi minat pelamar untuk menjadi karyawan pada sebuah organisasi. Besarnya kompensasi yang diperoleh secara individu juga akan membawa dampak benturan sosial budaya manakala kompensasi diberikan secara tim kerja.
Tujuh adalah kebijakan organisasi. Kebijakan atau tujuan organisasi adalah ingin mencapai penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Efisiensi adalah kemampuan menggunakan sumber daya dengan benar dan membuang sumber daya yang tidak perlu. Sementara efektivitas banyak berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, yaitu memperoleh keuntungan. Semakin dekat organisasi ke tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut dalam mengendalikan program perekrutan karyawan. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan manfaat apabila HRD terlibat dalam perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan jumlah karyawan internal yang dapat dipromosikan. Yang kedua, menurunkan tingkat turnover karyawan. Yang ketiga, mengungkap potensi karyawan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan karyawan. Yang kelima, mengurangi penimbunan karyawan. Yang keenam, memuaskan kebutuhan karyawan. Dan yang ketujuh, membantu pelaksanaan rencana-rencana yang telah disetujui. Pertanyaan keempat yaitu sebutkan dan jelaskan metode-metode training dan development. Yang pertama ada metode praktis atau on the job training. Yang kedua ada metode simulasi atau off the job training. Metode on the job training. Teknik-teknik on the job merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang bekerja baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Berbagai macam teknik ini yang bisa digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut. Yang pertama, rotasi jabatan. Memberikan karyawan pengetahuan tentang bagian-bagian organisasi yang berbeda pada praktek berbagai macam keterampilan manajerial. Yang kedua yaitu latihan instruksi pekerjaan. Petunjuk-petunjuk pekerjaan diberikan secara langsung pada pekerjaan dan digunakan terutama untuk melatih para karyawan tentang cara pelaksanaan pekerjaan mereka sekarang. Yang ketiga adalah magang, merupakan proses belajar dari seseorang atau beberapa orang yang lebih berpengalaman. Pendekatan ini dapat dikombinasikan dengan latihan of the job training. Hampir semua karyawan pengrajin seperti tukang kayu dan ahli pipa atau tukang ledeng dilatih dengan program magang formal, asisten, dan intensif adalah bentuk lain program magang. Yang keempat adalah coaching. Penyelia atau atasan memberikan bimbingan dan arahan kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. Yang kelima atau yang terakhir adalah penugasan sementara. Penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai anggota panitia tertentu untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu metode of the job training. Dengan pendekatan ini, karyawan peserta latihan menerima representasi tiruan suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Pada metode simulasi ini, yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut. 1. Metode studi kasus. Deskripsi tertulis suatu situasi pengambilan keputusan nyata disediakan. Karyawan yang terlibat dalam tipe latihan ini diminta untuk mengidentifikasikan masalah-masalah, menganalisis situasi, dan merumuskan penyelesaian-penyelesaian alternatif. Yang kedua yaitu role playing. Teknik ini merupakan suatu peralatan yang memungkinkan para karyawan atau peserta latihan untuk memainkan berbagai peran yang berbeda. Teknik role playing ini dapat mengubah sikap peserta, seperti misalnya menjadi lebih toleransi terhadap perbedaan individu. Yang ketiga adalah business games. Business games adalah suatu simulasi pengambilan keputusan skala kecil yang dibuat untuk situasi kehidupan bisnis nyata. Tujuannya adalah untuk melatih karyawan atau manajer dalam pengambilan keputusan dan cara mengelola operasi-operasi perusahaan. Yang keempat yaitu vestibular training. Agar program latihan tidak mengganggu operasi-operasi normal, organisasi menggunakan vestibular training. Area-area terpisah dibangun dengan berbagai jenis peralatan sama seperti yang akan digunakan pada pekerjaan sebenarnya. Yang kelima adalah latihan laboratorium. Teknik ini adalah suatu latihan kelompok yang terutama digunakan untuk mengembangkan keterampilan antar pribadi. Salah satu bentuk latihan laboratorium yang terkenal adalah latihan sensitivitas, di mana peserta belajar menjadi lebih sensitif atau peka terhadap
perasaan orang lain, dan lingkungan. Latihan ini juga berguna untuk mengembangkan berbagai perilaku tanggung jawab pekerjaan di waktu yang akan datang. Materi yang terakhir yaitu program-program pengembangan eksekutif. Program ini biasanya dilakukan di universitas atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Organisasi bisa mengirimkan para karyawan untuk mengikuti paket-paket khusus yang ditawarkan atau bekerja sama dengan suatu lembaga pendidikan. Sekian video presentasi jawaban dari soal-soal UTS yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya Mutia Farida pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.